Kenapa iklan serupa lebih bagus daripada iklan kata kunci? Saya boleh nanya duluan, Coach? Boleh, boleh. Masalah iklan nih, Coach. Sekarang kan iklan itu kan udah 12.000 ya per kliknya kalau kita ikutin produk ya. Nah, tetap saya standarnya itu dari 200 sampai 300 itu pun saya lihat perkembangan seminggu, Coach. Ya, Nah, kalau memang kata kuncinya yang nggak bagus, saya ganti. oke. Tapi saya gantinya itu satu atau lebih baiknya semua saya ganti. Jadi gini, Satu produk itu. kalau misalnya nih kamu nanya soal algoritma Shopee-nya rubah gitu ya. Sebenarnya bukan algoritma Shopee rubah sih. Tapi memang untuk di banyak keyword itu fair ngomong itu banyak yang kayak rekomendasinya naik langsung 12 ribuan kan. Udah ada pesan. Nah, hal Aja ini sebenarnya kita juga udah tanyain sih ke tim Shopee secara langsung gitu. Kan kita punya kontak langsung sama orang-orang dalamnya ya. Kenapa sih kayak gitu kan? Sedangkan sebenarnya dulu gitu ya itu keyword itu kayak cuman 200, 300 gitu ya. Mendadak total 12.000 gitu. Nah, memang mereka bilang sih, jadi kayak di dalam sistem mereka sendiri lagi ada kayak bug gitu yang bikin kelihatannya itu mahal. Kebayang nggak? Iya benar, Coach. Iya benar. Kebayang ya? Nah, sekarang gini, kalau buat kayak gitu, gimana nih cara kamu buat ngakalin iklannya gitu kan? Kan gila juga ya kita 12.000 dihajar mah pasti boncos itu mah 100% gitu kan. Nah, sebenarnya gini, kalau kamu ngiklan sebenarnya bisa dibilang kan ada dua aliran nih sekarang ada ini gitu ya. Yang pertama adalah kamu mulai dari atas terus turun ke bawah atau kamu mulai dari bawah terus naik ke atas. Kebayang nggak maksudnya? Iya, Coach. Jadi gini, kalau dari bawah turun ke atas, naik ke atas gitu ya. Berarti gini, cara kamu ngiklan. Ketika ngiklan nih, ya, kamu ngiklan. Iya. Cobain dulu dari 200. Benar, cara kamu benar banget. 3 hari dapat ranking enggak gitu loh. Nah, kalau misalnya 300 dapat ranking, ya udah, kamu lanjutin gitu loh. Itu boleh lanjutin mau dinaikin atau dikira-kira setelah rankingnya cukup berarti kita udah dapat nih. Jadi memang bisa dibilang kayak ada bug di sistem Shopee-nya yang bikin rekomendasinya itu jadi ngaco gitu. Nah, atau ada lagi cara kedua gitu ya. Ada beberapa agensi yang pakai caranya kayak gini. Mereka ngiklan itu bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Kebayang nggak? Benar. Jadi atas ke bawah tuh gini. Pertama kali nih produk baru langsung ditembak sama mereka kurang lebih 3.000. Kenceng ya. Posisi pasti di atas tuh. Gitu kan. Nah, kenapa sih mereka bikin kayak gitu? Tapi mereka bikin gini juga nggak lama sebenarnya. Mereka bikin gini paling cuma buat beberapa hari doang. Mereka tuh mau ngetes. Jadi di keyword tersebut ketika produk itu muncul di atas, CTR-nya tinggi apa rendah? Kebayang nggak? Kalau CTR-nya tinggi, mereka nanti bakal nurunin bid. Gitu. Tapi ya ini memang lebih boros ya, maksudnya ya. Kan 3.000 nih, CTR lumayan, diturunin. Jadi berapa? Katakanlah dari 3.000 ya, jadi misalnya 2.500. Masih tinggi, kliknya masih banyak, turunin lagi 2.000, turunin lagi 1.500 gitu loh. Gitu. Cuman ya ini bisa dibilang mainannya sultan lah. Kalau dibilang kayak gitu karena ya tadi gitu. Jadi mulainya dari tinggi gitu. Kebayang ya. Jadi kalau ngiklan sebenarnya kayak gitu. Terus kalau benar ada yang memang sepertinya memang dari Shopee juga mengakui kok mereka memang lagi ada kayak ada problem gitu. Tapi sih mereka bilang sih udah bener semua ya. Cuman kalau kita lihat kadang masih banyak keyword-keyword yang gimana ya, yang masih ngaco sih gitu. Gitu. Ya cuman kalau teman-teman ya enak gitu. Maksudnya gini, nggak usah selalu diikutin gitu. Kalau kayak rekomendasi mereka tinggi, nggak usah diikutin, biarin aja. Kita misalnya coba dari 200, 300, 400, 500 gitu. Karena sebenarnya kalau nentuin bid, kalau menurut saya sih paling ideal itu adalah 1% dari profit rumusnya. Kebayang nggak? Jadi teman-teman hitung dulu nih, profitnya berapa, untungnya berapa. Sekarang nih, kalau untung kalian misalnya per penjualan 100.000, kalian boleh maksimal ngebid sampai 1.000. Karena rata-rata konversi itu di awal paling sekitar 1%-an gitu. Kecuali kalau tokonya udah bagus. Kalau tokonya udah bagus nih, itu konversi bisa 3%-an gitu. Itu mah budgetnya bisa lebih tinggi dong, bener nggak? Iya. Ya kan? Kita kan hitungnya gini aja. Kita keluar modal berapa, dapatnya berapa. Bener ya? Nanti kan dipotong-potong lagi sama admin lain gitu. Makanya rata-rata aman sih 1% dari profit. Nah, kalau misalnya profitnya teman-teman tuh memang nggak mungkin buat 100, nggak mungkin tinggi gitu. Katakanlah profitnya cuma 30.000. Sedangkan
bidnya tuh 300 perak tuh nggak ngangkat gitu ya. Ya nggak apa-apa, kita bisa naikin, tapi teman-teman pastiin ngaktifin paket-paket bundling. Kebayang nggak yang paket bundling? Tahu kan yang ada paket combo hemat, Iya. ada paket diskon gitu ya. Nah kayak gitu, berharapannya gini, ketika orang itu beli, dia belinya 2 gitu loh. Kebayang nggak? Si A sama si B gitu loh. Ya, Coach. Tuh, jadi profitnya lebih banyak gitu ya. Bayang ya kalau tentang iklan ya. Bayang. Nah, itu Coach, kenapa iklan serupa lebih bagus daripada iklan kata kunci? Nggak bisa Lebih banyak ngomong itu dilihat. sebetulnya. Balik pertanyaannya gini, yang kamu bandingin tuh kamu lagi bandingin apa sama apa nih? Karena gini, iklan serupa bagus kalau harga kamu kompetitif. Kebayang nggak? Oke, Tapi oke, kalau oke. harga kamu nggak kompetitif, kamu pakai iklan serupa babak belur. Ya, Gitu. benar. Nah, kalau misalnya kata kunci kan nyari kan. Sebenarnya gini, lebih kayak kalau misalnya nih teman-teman ketika lagi jualan ya, yang perlu diingat tuh gini, kita kalau mau jualan kan jualan ke orang, bener ya? Ya, benar. Jualan kan ke orang nih. Nah, orang itu kira-kira ketika mereka masuk ke Shopee, pembeli itu kira-kira bakal ngapain? Kan biasanya nih, mereka tuh di awal ya, lihat-lihat apa, misalnya nih kalau yang udah tahu mau beli apa, dia ngetik langsung. Gua mau beli baju misalnya. Lihat-lihat nih di antara baju, bener nggak? Ya, Bener ya? benar. Nah, di situ dia juga pasti bakal lihat ke bawah, ada produk serupa tuh pasti kelihatan. Bener nggak? Nah, sekarang Nah, kalau produk yang agak mahal, misalnya teman-teman harganya mahal dibandingin kompetitor ya, ya. teman-teman harga produk serupa mungkin diaktifin banyak itu cuman buat ini doang. Yang halaman ini loh, halaman utama, tahu nggak? Produk serupa kan ada 3 placement. Ya. Placement pertama itu di produk serupa, placement kedua di kamu mungkin juga suka, placement ketiga itu di ini, yang satu lagi halaman utama rekomendasi tahu? Nah, itu placement di situ itu efektif banget buat retargeting. Gitu. Jadi ketika orang udah lihat produk kamu atau kompetitor kamu, terus kalau dia udah lihat kan berarti dia nyari ya, benar nggak? Iya, Coach. Kamu muncul di depan, kemungkinan kesambung nggak tuh orang? Iya. Konsepnya kayak gitu sih. Kalau Kalau saya, Coach, itu pembelian itu banyak kan di malam ya, Coach ya. Saya hajar iklan tuh jam 9 sampai jam 11 tuh banyak orderan. Tapi kalau udah jam pagi, sebenarnya jam emang 12 barang juga kurang. gitu. Tapi saya kalau siang tuh sepi, Coach. Tapi kalau udah mulai jam di atas jam 8, itu sekali masuk tuh 10, 15 Oh iya iya. gitu. Jualannya barang apa? Saya kacamata. Oh, sekarang gini, itu mah balik ke behavior usernya. Contoh nih, kalau usernya orang-orang kerja, ya kacamata kan biasanya lebih banyak kayak ke orang kerja gitu ya, bener nggak? Orang Benar. kerja, mahasiswa gitu. Nanya kenapa sih malam orangnya ramai? Karena gini, ketika malam nih, mereka kan lagi santai, bener nggak? Anak udah tidur, sudah Iya. ngapain? Check out. Check out. Bener ya? Iya. Tapi ada juga loh yang maksudnya ramainya siang, nggak bisa ngomong. Bener-bener maksudnya jam ramai itu nggak bisa ngomong, nggak bisa, maksudnya nggak bisa dibilang, oh pasti gini, pasti gitu, nggak tentu juga. Gitu. Iya. Saya tuh kadang suka sampai jam 3 pagi, mencet banyak banget, Coach. Sampai 20 chat saya balas gitu kan. Oh, kalau gitu kamu bikin CS, terus CS-nya di shift-nya banyakin shift malam. Udah, Coach. Udah Udah, saya atur. gitu. Aman kalau gitu. Kalau udah tahu jam ramainya enak sih. Gitu. Ya, Makanya ya, alhamdulillah sih, Coach. Ya semenjak ikut kelas ini ya ilmu yang dapat masuk. Ya sekarang udah jadi star juga sih, alhamdulillah. amin. Bagus. Iya. Thank you, Coach. Oke. Ini Ahmad dulu, Ahmad. Oke, Ahmad dulu dari Abjad. Oke. Ini Coach mau nanya nih. Foto produknya itu kan punya saya template-nya itu beda-beda. Itu nggak pengaruh juga apa enggak ya? Sebenarnya kalau template-nya beda-beda sih nggak ngaruh. Cuman kalau template produk kamu itu apa tuh namanya? Branding ya. Kebayang nggak sebranding maksudnya? Berarti cancel audionya dong. Nah, sebranding itu dalam artian produk kamu tuh merah semua gitu loh. Atau misalnya produk kamu tuh hijau semua gitu ya. Itu tuh memudahkan memudahkan konsumen untuk ketemu produk kamu. Dan itu tuh kepake bangetnya buat apa nih? Kepake banget ketika misalnya nih produk yang menargetkan keyword yang sama. Kebayang nggak maksudnya? Contoh gini. Tadi kita ngomong kacamata ya. Tadi kan kita ngomong nih ada yang jual kacamata ya. Nah, itu kan keywordnya sama tapi modelnya beda. Bener nggak? Ya, rata-rata kayak gitu kan yang jual kacamata kan. Keywordnya sama, mirip tapi modelnya beda. Nah, sekarang gini. Video malah dia nggak bisa ngasih video. Enggak, maksudnya gambar kayak tadi di Teman-teman bayangin dulu gitu ya. Teman-teman bayangin dulu kalau misalnya gambarnya
gambarnya tuh beda-beda gitu loh. Frame-nya beda-beda. Yang terjadi adalah ketika misalnya nih, ketika si orang itu orang nyari nih. Nah, ketika orang nyari, si user tuh nganggapnya meskipun produk kamu itu banyak muncul, itu dianggapnya toko yang beda. Bener nggak? Nah, ketika toko yang beda itu nggak bikin orang mau ngeklik gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya frame-nya kamu sama, mirip, senada semua gitu ya. Nah, manfaatnya apa gitu ya? Nah, manfaatnya itu adalah ketika misalnya kamu produknya banyak dan keywordnya sama. Ketika orang nyari, misalnya udah ada nih gayanya itu angle-nya misalnya kemerahan, gayanya itu misalnya angle-nya kebiruan gitu loh. Nah, itu bakal bikin si user itu gimana ya? Jadinya tuh karena lihat lagi, bakal bikin mereka ngerasa, oh ini nih bagus gitu. Kebayang nggak konsepnya? Jadi itu adalah manfaatnya kalau misalnya senada gitu. Tapi kalau misalnya di luar itu ada nggak ya? Nggak juga gitu. Kalau misalnya produk kamu misalnya katakanlah produk yang kan ada produk yang gini ya, emang keyword itu beda-beda gitu ya. Nah itu sih it's okay, nggak masalah gitu. Oke. Jadi Makasih coach. Contoh gini ya, kalau misalnya mau patokan yang bagus ya, mau lihatnya patokan bagus, teman-teman lihat official store yang profesional gitu loh, yang bagus-bagus loh. Contoh, saya suka lihat RH keren loh, maksudnya sebenarnya mau di official store-nya, mau di Tokopedia, mau di Shopee keren loh itu maksudnya. Nah, dia tuh punya ini loh, jadi kayak series apa gitu ya, ada birunya gitu loh, nanti series apa ada merahnya gitu. Dan itu kadang nembak keywordnya sama. Gitu. Itu kuat banget buat apa? Ketika misalnya usernya lagi nyari, teman-teman banyak lagi nyari nih di Shopee, terus muncul perawatan rambut gitu ya. Ininya muncul merah, ininya muncul banyak. Itu gimana pun bikin kita kayak apa sih nih gitu. Bikin ngeklik, bener nggak? Ningkatin CTR. Gitu. Oh iya. Kebayang ya? Ya, kebayang. Gitu sih konsepnya kurang lebih. Kalau mau beda-beda boleh, tapi maksudnya kayak yang keywordnya beda lah. Kalau keywordnya sama, kalau bisa sama. Gitu. Ya. Kebayang Mas Ahmad? Ya, makasih coach ya. Oke, lanjut ya. Sekarang siapa nih? Tadi Saya dong, Coach. yang mana? Oke. Sasa ya, boleh Coach? Sasa, boleh. Ya, Coach, saya mau tanya ya. Saya dari Lebaran tahun kemarin kan sempat pas habis Lebaran itu sempat libur toko sekitar kurang lebih 5-7 hari lah kalau nggak salah. Nah, habis itu posisinya udah star seller, Coach. Nah, terus habis itu langsung turun drastis tuh si orderan itu ya. Semuanya organik, dari yang toko saya itu semua organik, nggak ada FO satupun. Ulasan udah ya kurang lebih hampir 1.000-an. Satu produk itu ada yang 300 terjualnya, ada yang 200-an, ada yang 50-an satu produk itu. Sekarang saya bingung karena sebelum saya tahu Maya itu, saya gonta-ganti judul terus tuh. Kenapa ini nggak naik-naik gitu ke algoritma. Terus saya juga sempat pasang iklan 2 minggu berturut-turut juga nggak naik juga. Akhirnya saya ganti judul. Setelah saya tahu kan itu ganti judul tuh jadi mempengaruhi algoritma ya. Akhirnya saya nggak lakuin lagi tuh. Nah sekarang untuk naikin lagi tuh apa di FO lagi? Apa perlu di FO atau di iklan aja atau gimana Coach? Ini Makasih ya. pelajaran pertama ya. Kalau bisa jangan pernah libur toko. Pelajaran pertama nih. Memang sih marketplace rata-rata bikin fitur bisa ceritanya tutup toko atau libur toko. Tapi ketika kita libur gitu ya. Nah, itu udah dijamin secara, apalagi buat teman-teman yang jualannya organik nih. Ya, kalau organik tuh kan teman-teman harus ada nih, kalau yang jualannya organik, traffic kita dari mana sih gitu ya. Kalau yang organik itu traffic mayoritas terbanyak itu pasti dari pencarian. Ya. Nah, sistem pencariannya marketplace itu rata-rata adalah kayak gini. Yang rankingnya di atas itu diurutkan berdasarkan penjualan mingguan. Ada yang mingguan, ada yang bulanan, beda-beda lah ya. Tapi saya ngomong rata-rata ya kurang lebih mingguan. Nah, sekarang gini, ketika teman-teman ceritanya nih lagi meliburkan toko, ya. Nah yang terjadi apa ketika kita libur toko? Nah, kan jadinya penjualannya 0, bener nggak? Penjualannya 0 kan? Nah, itu pasti bakal drop lagi. Kalau teman-teman memang misalnya nih mau libur, misalnya nih memang ceritanya lagi liburan ya. Nah, biasanya kan ketika libur itu kita dikasih jangka waktu yang lebih banyak, lebih panjang. Ya, teman-teman mungkin atur liburnya aja sih sebenarnya mah. Jangan bablas banget gitu. Dan biasanya sih kalau dari pengalaman nih, tiap lebaran
Kenapa? Karena banyak yang ribut. Gitu. Jadi itu adalah yang pertama nih yang perlu di ngertiin dulu. Nah, kedua nih, kalau udah kejadian gimana? Nah, pertama gini, ketika kita riset ganti judul itu ngerubah ranking lagi. Jadi rankingnya berubah-berubah terus kan. Ya udah, meskipun penjualan kita udah banyak, yang perlu dilakukan berikutnya adalah ya udah tentuin dulu nih judul pastinya apa biar nggak rubah-rubah lagi. Nah, tingkatin penjualan mingguannya. Nah, tingkatin penjualan mingguan tuh gimana? Ya banyak caranya sebenarnya. Teman-teman ya bisa gitu loh. Sosial media biar kencang bisa gitu. Dengan cara kayak gitu kan penjualannya bakal ada lagi, bener nggak? Nah, kalau nggak ya misalnya teman-teman stuck banget gitu ya, misalnya ya mau dari iklan ya boleh gitu ya, mau dari FO ya terserah gitu. Tapi yang penting adalah bikin lagi nih jalur traffic ke tokonya gitu. Nah, kalau misalnya cuman ngandelin pencarian, nah itu pasti kalah nih sementara ya, naikin dulu beberapa produk unggulannya supaya balik lagi ke posisinya gitu. Konsepnya kayak gitu sih. Tinggal gini, kamu kalau mau iklannya irit ya, kan iklan itu bisa keyword itu macam-macam tuh. Benar nggak? Nah, bisa dibilang ada keyword keyword kategori, keyword produk, keyword brand, bener. Ada lagi keyword, misalnya keyword lifestyle gitu ya. Nah, kamu pilih keyword-keywordnya jangan yang terlalu luas. Contoh gini, hijab doang, itu peluang pencariannya tinggi banget. Lebih ke spesifikin ke produk kamu. Itu kalau mau lebih hemat. Gitu. Biasanya itu bakal lebih tinggi sellingnya dibandingin misalnya ngambil keyword-keyword yang terlalu luas tapi nggak banyak gitu loh. Maksudnya terlalu luas gitu loh. Gitu. Kebayang nggak maksudnya? Iya, oke. Saya coba deh mulai besok. Ya, kejawab ya. Kalau iklan yang pasti evaluasi mingguan aja ya. Oke, lanjut sekarang tadi Sila Shop ya. Ya, makasih Coach. Ini Coach, ini kan toko saya udah sekitar setahunan. Oke. Udah penjualan udah 2000 lebih 2,1, tapi nggak penjualan tiap harinya itu susah banget kayak kalahkan sama kompetitornya. Yang lain pada harganya harga jauh banget, dari harga 200 sampai 138 saya samain tetap aja nggak ada penjualan yang kayak mereka. Gini, pertama kalau kamu cek dulu pengunjung kamu banyak apa enggak. Cara ngeceknya gampang. Kamu buka di Shopee. Ini juga misalnya gini ya, teman-teman ada yang ngerasa aduh kok jualannya sepi. Buka di Shopee, itu kan ada menu data bisnis saya tuh. Nah, di situ kita lihat dulu ada yang namanya traffic atau pengunjung hariannya. Nah, pengunjung hariannya banyak apa dikit? Gitu. Kalau misalnya pengunjung harian kamu dikit, kadang bukan masalah harga loh, tapi memang nggak ada yang lihat aja. Kebayang nggak? Iya. Kalau nggak ada yang lihat, ya kamu banting harga 10 sampai sisa 10% juga nggak ada gunanya gitu. Nah, mayoritas toko online itu masalahnya biasanya gini, mereka trafficnya kurang. Nah, kalau kayak gitu gimana? Nah, kamu tingkatin dulu trafficnya. Nah, ningkatin traffic itu ada beberapa cara. Satu, dari judulnya di riset lebih bagus. Karena gini, kalau judulnya aja itu bukan judul yang dicari orang, siapa yang bakal lihat? Nggak ada kan? Bener nggak? Nah, kedua, nah kalau selain itu nih, kamu bisa juga gunain fitur-fitur organik yang buat traffic, kan ada naikkan produk, terus ada feed, bener nggak? Iya betul. Feed itu suka diremehin ya, banyak seller suka rada males. Padahal kalau yang rajin itu satu feed Shopee itu bisa di view sama 1 juta orang loh, serius. Betul. Iya benar. Live juga bisa gitu, kamu bisa manfaatin dari sini gitu, selain iklan gitu loh. Nah, sekarang kalau misalnya nih kayak tadi nih, aduh masalahnya di mana ya? Nah, bentar, lihat dulu pengunjung hariannya gimana. Gitu. Kalau pengunjung harian kamu di bawah 100, ya itu mah udah pasti sedikit gitu loh. Kebayang ya maksudnya ya? Iya kebayang. Tapi kalau misalnya cek data di bisnis saya itu pengunjung perharinya itu naik terus Coach. Jadi setiap harinya itu banyak terus. Banyaknya berapa? Banyak sekitar 500 sampai 1000 kadang-kadang. Bagus. Terus kalau misalnya di pencarian produk pun toko saya itu paling atas masalahnya. Sebelahan sama kompetitor itu teman saya itu. Cuma dia sehari bisa keluar 250 paket per hari. Kalau kamu? Cuma saya cuma 10 aja susah banget. Padahal harga sama. Gambarnya? Gambar hampir
satu toko kan saya dapat 2 toko. Satu toko saya samain sama dia. Jadi kalau pencarian produk itu toko saya itu berjejer sama toko dia itu benar-benar di 5 besar sama dia itu persaingan. Cuma anehnya dia itu masuk sehari bisa 250 Kecepatan paket. Nah, kenapa? kecepatan chat? Iya. Nggak, balas chatnya cepat siapa? Malahan dia performa chatnya itu lebih rendah dari saya. Dia cuma 87, saya 95%. Kok aneh ya? Iya makanya. Oh, bentar, benar. Iya, posisi kamu di mana bener. Kamu dilihatnya coba pakai HP bersih. Iya, pakai HP sama laptop kadang-kadang. Bukan. Karena gini, kalau di marketplace itu kadang suka ada catch. Jadi kayak gini, kalau kamu ngecek sekarang nih, posisi kamu sama dia sebelahan. Iya. Bulan depan bisa jadi berubah. Kebayang nggak? Iya. Nah, kalau mau ngecek, satu pakai HP bersih, pakai HP lain atau kamu clear cache dulu. Kedua nih, tadi ada yang bantu bener, pakai incognito. Maksudnya ikutan apa? Gini, kalau kamu di browser ya, pakai Google Chrome, itu ada incognito gitu. Kalau di Safari itu ada private namanya. Nah, itu kamu pakai incognito, itu dia jadi browser bersih gitu. Jadi itu rankingnya bener-bener ranking saat ini gitu. Nah, jadi kayak sebenarnya ranking kamu udah ketinggalan banyak. Ya, dia sekarang penjualan 10.000, saya 2.000, padahal toko sama-sama ngebangunnya itu bareng-bareng itu berdua. Dia udah 10.000 lebih penjualan. Kamu pernah pasang iklan juga nggak? Saya tiap hari pasang iklan, cuma anehnya dia kan per klik itu cuma 300 rupiah. Atau gini, jangan-jangan keyword dia jauh lebih banyak dari kamu. Kenapa, Coach? Keyword dia lebih banyak dari kamu. Iya, bisa jadi. Soalnya kalau misalnya dia... Kamu ngecek cuma dari satu keyword. Kebayang ya? Dia masuk di banyak keyword. Iya, betul. Kebayang nggak? Beda kan? Dan sekarang gini, emang kamu tahu dia pakai keyword apa aja? Dia bakal ngaku gitu, gue pakai keywordnya ini. Dia kalau itu suka sharing berdua itu, kamu keywordnya apa sih? Dia kasih tahu Nahda Skincare, ya ikutin saya. Nahda Skincare Ecer, saya ikutin juga. Tapi 100%, nggak sama. Jangan 100% percaya sama orang ya. Kompetitor itu bisa dipercaya loh. Ya karena dia dari awal bangun bisnis bareng itu sama saya, masa sih kepikirnya kan saya masa sih dia mau bohong, jadi ikutin aja apa kata dia. Lah gini, kamu aja sirik sama rezeki dia? Nggak sirik juga, cuma kayak kok nah, ini kan lagi sirik. Kok bisa sih gitu. Iya, gini jangan percaya 100%, mending coba kamu cari keyword sendiri. Jangan-jangan gini, keywordnya lebih banyak dari kamu, itu pertama. Kedua, kalau traffic kamu sehari 500, traffic kamu 500 di sehari nih. Kita konversi kamu 1%, sehari kamu dapat 5 order. 2% kamu dapat 10 order. Emang bener, emang segitu. 3% kamu dapat 15 order. Nah, kamu dapat 10 sampai 15 kan? Ya, sehari segitu, cuma nggak pernah nyampe 20 itu, kalau kecuali lagi event. Kamu tahu traffic dia sehari berapa nggak? Enggak. Nah, itu masalahnya. Gimana kalau traffic dia sehari 10.000? Iya benar. Bener ya? Benar. Ya itu masalahnya. Jadi, terus kamu ini, aku sebelahan benar. Oke, keyword apa nih? Keyword A, sebelahan. Keywordnya gimana? Keywordnya gimana? Iya betul. Kalau keyword A itu bukan keyword yang sumber duit. Iya benar. Kebayang nggak? Kebayang. Itu sih masalahnya. Jadi sebenarnya nggak sulit sih. Tapi ya itu aja tadi. Jadi kompetitor kamu trafficnya jauh lebih banyak. Iya. Kebayang nggak? Kebayang. Sekarang gini, kamu kan traffic sehari 500. Coba kamu 1.000 dulu. Pasti bakal tuh order naik kali 2. Per kliknya, iklan per kliknya gitu. Bukan, traffic pengunjung hariannya. Oh iya betul. Karena kan 500 kan kalau buka data bisnis kan. Nah, sekarang coba berapa traffic hariannya gitu loh. Kebayang ya? Ya, kebayang. Oke, lanjut ya.